Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengaku dosa kami ya Tuhan, bahwa kami seringkali berkompromi dengan dunia ya Tuhan. Seperti lagu yang ketiga mengingatkan kami letih ya Tuhan. Biarlah kami yang letih datang kepadamu. Kami menanggung beban berat. Biarlah kami datang menyerahkannya kepadamu. Kami yang resah karena diganggu oleh pencobaan demi pencobaan, biarlah kami juga datang memohon sentosamu. Dan kami yang terus menerus jatuh di dalam dosa ya Tuhan, biarlah kami menginginkan hidup kekalmu. Kiranya Engkau memberikan rahmat-Mu kepada umat-Mu, biarlah Engkau yang mendengar seruan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita membuka dari Kejadian 19. Kita akan membahas pasal 19. Kita sudah membahas di pertemuan yang lalu Kejadian 19. Waktu itu saya membahas dengan tema mengapa ada penghakiman dan mengapa ada neraka. Kali ini saya ingin membahas di dalam perspektif Lot, yaitu bagaimana Lot berkompromi di Sodom dan Gomora. Saya membaca ayat yang pertama, yang pria bersama-sama dengan saya, ayat yang pertama, wanita yang kedua, seterusnya sampai ke 29. Mari kita baca bersama-sama. Yang pria. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka." Dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Tetapi mereka berkata, 'Nyahlah.' Lagi kata mereka, 'Orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu.' Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Mereka membukakan mata orang-orang yang dekat depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya kamu jangan mati lenyap. Sungguhlah
Hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu sehingga matilah aku. Sahut malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah engkau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Dan ditunggang balikannya kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuhan-tumbuhan di tanah. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu, demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya Lot di tengah-tengah tempat yang ditunggang balikannya itu. Saudara, kita melihat di dalam film-film sekarang itu ada salah satu genre film, yaitu film disaster. Saudara bisa melihat biasanya kalau kita menonton film-film yang bertemakan film disaster ini, biasanya disasternya bisa bermacam-macam, ada tragedi pesawat jatuh, lalu kita menduga-duga ada yang selamat atau tidak, pesawatnya jatuh ke tengah lautan, lalu ada 2 orang yang selamat, atau gempa bumi besar, lalu semuanya mati ditelan oleh gempa bumi, lalu juga ada bumi diserang oleh aliens, ada juga oleh musuh-musuh dari superhero. Dan kita menduga-duga biasanya kalau film superhero, film tragedi begini, pertanyaannya adalah, ada gak yang selamat di tengah-tengah tragedi besar ini? Apalagi film tragedi ini membesar-besarkan biasanya, yaitu misalnya kalau kita lihat ya, Monasnya jatuh, lalu Eiffelnya terbelah, lalu Golden Bridge-nya terputus jadi 2, dan bumi ditabrak oleh meteor. Dan itu yang kita tanyakan, siapa yang bisa selamat dari tragedi besar ini? Dan saya rasa pasal 19 ini juga salah satu pasal yang punya genre yang sama, yaitu genre tragedi. Dan kalau kita tidak pernah membaca Alkitab sebelumnya dan waktu kita membaca tentang Sodom dan Gomora dimusnahkan, maka kita juga mungkin membaca di awal-awal dengan satu prediksi, siapa yang bakal selamat ya? Lot bakal selamat atau tidak ya? Tokoh utamanya selamatnya bagaimana? Dan kita sering mendengar satu idiom di bahasa Inggris, aim for the stars, and if you fail, you will land on the moon. Capailah, gapailah kepada bintang, kalau engkau tidak berhasil menggapainya pun setidaknya engkau akan menggapai bulan. Dan artinya biasanya ini kalimat-kalimat motivasi yang, ya don't limit yourself, jangan membatasi dirimu, raihlah keagungan, raihlah kebesaran yang walaupun terlihat impossible, tidak mungkin, tetapi berusahalah mencapai tersebut. Saya rasa ini yang Lot lakukan. Lot berusaha menggapai bintang, tapi dia berakhir di dalam lobang. Lot bergelimang harta dan kuasa, tapi dia hilang semuanya. Dia berakhir tragis dan habis. Narasi ini limpah. Narasi pasal 19 ini benar-benar ditampilkan buat kita. Biasanya film-film tragedi itu juga ditampilkan ada satu pesan supaya kamu mesti belajar dari kisah ini. Kamu mesti belajar dari orang semacam ini. Jadi pasal 19 ini apa yang bisa kita belajar, saudara? Setidaknya kita bisa belajar dari settingnya maupun juga penokohannya. Ini satu narasi yang baik adalah di mana kita bisa bercermin di dalam situasi tersebut. Kalau kita di dalam situasi tersebut, apa yang akan kita alami? Kalau saya menjadi orang tokoh seperti ini, apakah saya akan berbuat hal yang sama atau berbeda? Setidaknya pasal 19 ini banyak dicatat menjadi referensi ayat kaki di bagian Alkitab lain-lainnya juga. Misalnya Sodom gitu ya. Sodom kalau saudara
ke Alkitab dan saudara, Sodom itu akan muncul banyak sekali, belasan atau bahkan puluhan muncul di berbagai tempat. Yang intinya adalah Sodom dimusnahkan karena kejahatan kota Sodom. Saya akan bacakan satu saja, yaitu dari 2 Petrus 2 ayat 6. Dikatakan demikian, Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Ya, saudara bisa lihat di sini, memang ini Sodom dihancurkan untuk menjadi contoh bagi peringatan bagi mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Seringkali orang bertanya kan ya, loh ini ada kota-kota yang lebih bejat daripada Sodom, yang sama bejatnya kok tidak dikirim api dan belerang? Ya memang tidak, karena Sodom itu menjadi peringatan yang pertama untuk ya generasi-generasi mendatang. Yang kedua, saudara, kalau tadi Sodom dan ini Lot, yaitu di ayat selanjutnya 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 8, Tuhan menyelamatkan Lot orang yang benar. Waktu kita baca Lot orang yang benar, kok bisa ya Lot dicatat sebagai orang yang benar? Tapi 2 Petrus 2 mencatat Lot sebagai orang yang benar. Terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Nah, Lot ini nanti kita akan belajar, yaitu Lot menjadi satu gambaran orang yang berkompromi terhadap iman Kristennya, sampai kita mempertanyakan apakah dia benar-benar orang Kristen, benar-benar orang percaya, orang yang beriman. Tetapi setidaknya di sini, walaupun kita tidak bisa melihat di mana ya Lot benarnya, tapi 2 Petrus 2, Petrus mencatat Lot itu sebagai orang yang benar. Dan tokoh berikutnya yang dicatat adalah istri Lot. Dan ini oleh perkataan Tuhan Yesus sendiri di Lukas 17 ayat 32. Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang akhir zaman, dan dia berkata nanti akhir zaman kalian jangan pikirkan tentang harta benda kalian, tidak ada waktu lagi, larilah. Dan dia tulis di ayat 32, ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Dan dia berkata, orang yang Lot ini, istri Lot ini gambaran apa saudara? Gambaran istri seseorang yang mendapatkan anugerah, tapi dia lebih pilih untuk dihancurkan bersama-sama dengan Sodom. Jadi satu narasi pasal 19 ini, satu pasal ini memberikan banyak sekali cermin-cermin bagi kita. Dan nanti kita bisa melihat di mana ya posisi kita gitu. Saya mulai dengan Sodom, saudara. Sodom di pasal 13 itu pertama kali kata Sodom muncul di pasal 13 dan dicatat Sodom penuh dengan kejahatan. Dan Tuhan akan menghancurkan Sodom, tapi Tuhan kirim dulu 2 malaikat untuk sidak, untuk benar-benar mengecek keadaan. Bukan berarti Tuhan tidak tahu, tapi ini untuk mengesampingkan semua keberatan kita yang kita pikir tidak percaya, masa sih segitu jahatnya. Dan betul, ketika 2 malaikat dikirim ke tengah-tengah Sodom, mereka melakukan kejahatan yang sangat-sangat against culture, yang sangat-sangat melawan budaya pada saat itu. Saudara kalau sadar budaya Timur Tengah saat itu, salah satu budaya yang sangat ditinggikan adalah budaya hospitality. Budaya menjamu orang asing, melindungi orang asing. Dan itu yang dilakukan oleh Abraham di pasal sebelumnya, itu yang dilakukan oleh Lot di sini. Dan bahkan budaya itu masih berlaku sampai sekarang. Saya menonton Nas Daily, dia berkata ini keunikan di Timur Tengah, di Arab. Saudara kalau datang ke rumah orang dan ketuk pintu dan berkata, saya tidak ada tempat untuk bermalam, boleh nggak saya nginap di rumahmu malam ini? Dan mereka akan menawarkan, dan mereka akan membuka pintu, dan mereka oke untuk kita tinggal di dalamnya. Kalau kita mungkin akan pikir-pikir 10 kali ya, kalau orang yang tidak dikenal minta nginep di rumah kita malam itu juga. Dan ini yang dikatakan orang-orang Sodom bukan saja tidak memberikan perlindungan bagi mereka, seluruh kota baik muda dan tua, seluruh kota datang mengepung ingin memakai mereka. Kita tahu memakai di sini maksudnya adalah sexual connotation. Jadi benar-benar no more justification. Tidak ada lagi pembelaan bagi orang kota Sodom karena kapak penghakiman Tuhan akan turun. The time is up. Kejahatannya sudah memuncak, sudah full, dan ya kita bisa melihat, saudara kalau
masih berkata, kenapa ya Tuhan begitu kejamnya menghancurkan seluruh kota Sodom dengan api dan belerang? Saudara mungkin belum pernah masuk ke dalam kota seperti Sodom. Kalau saudara pernah mencicipi kota Auschwitz atau kota-kota di bawah Hitler, pada zaman Hitler Germany, saudara mungkin akan melakukan hal yang sama, bahkan lebih besar lagi begitu. Dan mudah kalau kita tidak mengalaminya. Karena itu di sini ya dua malaikat itu menjadi justification bahwa penghakiman Tuhan itu benar-benar dilakukan bukan tanpa dasar, tetapi benar-benar dengan dasar yang seharusnya keadilan Tuhan. Dan Tuhan menyimpan kota-kota sekarang yang sama bejatnya seperti Sodom, Los Angeles lah atau yang lain ya, yang sama bejatnya. Kenapa tidak ada api belerang sekarang? Karena Tuhan pernah berkata juga di tempat yang lain, Tuhan menyimpan mereka untuk hari penghakiman. Jangan berpikir kalau tidak ada penghakiman sekarang, nanti pasti akan ada. Dan dua menantu Lot itu digambarkan juga menganggap lalu teriakan desperate Lot akan nasib mereka. Dicatat di sini mereka mengolok-olok tawaran Lot, calon mertua mereka. Nah, orang-orang dunia menertawakan khotbah. Orang-orang dunia menertawakan peringatan-peringatan, mengolok-olok. Itu sudah terjadi dari zaman dulu. Dan itu masih akan terus terjadi dan masih akan terus terjadi. Bahwa orang dunia tidak mau mendengar peringatan firman Tuhan. Orang dunia menutup telinga mereka. Sodom. Dan yang kita akan belajar berikutnya adalah Lot. Saudara melihat Lot itu sebagai orang yang negatif mungkin ya. Tapi kalau saudara melihat dari awal, saudara akan melihat Lot ini seorang yang sangat berpotensi. Seorang yang sangat-sangat berpotensi besar. Dicatat Haran memperanakan Lot, jadi Lot itu adalah keponakan Abraham. Dan dia menjadi keponakan Abram saat itu pun sudah something. Karena saudara, Lot menjadi keponakan Abram akan menjadi seseorang yang dijanjikan oleh Tuhan Allah menjadi bangsa besar yang akan menjadi bangsa bagi seluruh bangsa lainnya. Dan siapa keponakannya? Lot. Abram dan Sarai punya anak? Tidak. Jadi siapa yang dianggap anak? Lot saat itu. Dan siapa yang dibawa keluar dari Ur Kasdim bersama-sama dengan Abram dan Sarai? Lot. Jadi Lot ini boleh dibilang menjadi calon penerusnya Abram saat itu. Kalau Abram tidak punya anak, maka satu saat yang akan mewarisi semua harta Abram dan Sarai secara logika adalah Lot saat itu. Dan dicatat juga dia mempunyai banyak ternak, harta milik mereka sangat banyak sehingga mereka tidak dapat lagi hidup bersama di satu tempat yang sama. Jadi inilah mulai kompromi yang pertama ketika Lot harus berpisah dengan Abram. Lot memilih seluruh lembah Yordan. Mungkin bagi Lot ini satu pilihan yang logis. Saudara, kalau kita mulai kompromi, kita selalu mencari alasan yang logis. Kita selalu punya alasan yang cukup logis untuk mengapa kita memilih hal yang berbahaya. Yang logis adalah siapa sih yang milih tanah yang gersang kalau ada tanah yang subur? Dan Lot memilih tanah yang subur dan itu ada di dekat Sodom. Tapi dia juga tahu gitu ya. Saya percaya Lot juga pernah mendengar kabar-kabar tentang betapa jahatnya kota Sodom. Tapi sekali lagi ketika keuntungan sudah ada di depan mata dan kita akan mengeluarkan kalimat-kalimat logis, kalimat-kalimat yang ya kalau saudara ingin mendapatkan ikan yang besar, maka saudara harus berani melangkah atau berani ke tengah lautan. Saudara ingin mendapatkan ikan besar harus berani menghadapi ombak dan badai. Mungkin Abraham juga akan berkata, tapi Lot, masa kamu akan ke Sodom? Bukankah di situ berbahaya? Bagaimana kamu bisa menjaga dirimu kalau kamu bergaul dengan mereka? Mereka orang-orang yang sangat jahat. Saudara, saya ingat satu cerita. Waktu itu saya menumpang di mobil seorang kawan dan di mobilnya itu ada satu buku anak-anak. Dia menceritakan buku anak-anak bagaimana menangkap seekor elang. Bagaimana elang itu ditangkap. Jadi cerita singkat buat anak-anak tapi sangat berkesan gitu. Dan saya
menyimpannya itu untuk ilustrasi khotbah yang akan saya pakai hari ini. Yaitu ini, dikatakan seekor elang itu melihat ada ikan besar segar di atas batu. Dan elang itu adalah seekor hewan yang sangat berhati-hati. Dan dia melihat tidak biasanya ini ada ikan di atas batu yang siap untuk dimakan begitu saja. Biasanya dia harus berjuang keras untuk mendapatkan ikan di dalam air. Lalu dia muter-muter di atas, dia putar-putar, dia menunggu, dia mengawasi dengan mata elangnya begitu ada apakah yang berbahaya. Lalu setelah 1 jam putar-putar, elang itu tidak langsung datang. Elang itu mendarat di tempat yang agak jauh, tapi dia dengan mata elangnya dia bisa terus mengawasi. Setelah 1 jam berlalu dia awasi, tidak ada pergerakan apa-apa, dia mulai mendekat ke batu sebelah. Bahkan dia tidak langsung ambil ikannya. Dia mendekat ke batu sebelah dan dia melihat. Dan dia mulai patuk-patuk sedikit ikan itu dan tidak ada apa-apa, tidak ada pergerakan apapun. Dan akhirnya dia dengan secepat kilat dia ambil ikan tersebut dan lari pergi. Nah, dia mendapatkan makanan gratis saat itu. Dan besoknya ketika dia datang lagi terbang di daerah itu, dia lihat lagi, ada ikan lagi. Dan seperti biasa dia putar-putar, kali ini enggak 1 jam, dia putar-putar setengah jam. Dia lihat tidak ada apa-apa, dia langsung menukik dan mengambil ikan itu pergi lagi. Dan besokannya ikannya ada lagi. Ikannya ada lagi dan dia langsung menukik mengambil ikan itu pergi. Besokannya ikannya ada lagi. Dan ikannya ada lagi, dia mendarat di batu itu dan dia mulai makan di batu itu. Dan aman di situ. Dan itu terjadi berhari-hari sampai satu hari dia datang, dia melihat hari ini kok ada yang berbeda ya. Hari ini ada 1 tiang dengan 2 tiang, dia mulai hati-hati, dia nggak berani datang ambil, dia muter-muter lagi 1 jam, lalu dia mulai ambil pergi keluar. Tapi hari kedua besokannya tiang itu masih ada dan ada seonggokan jala hitam di situ, dia nggak tahu itu apa, hitam-hitam doang. Lalu dia datang, mulai makan seperti biasa. Dan ternyata besokannya sebelum ikan itu ditaruh di batu, ada seorang pemburu elang yang harus memburu elang ini karena menangkap elang hidup-hidup, bukan untuk dibunuh, untuk dipelihara nantinya. Jadi dia sudah memakai dengan hati-hati, dengan diam-diam di bawah jala tersebut, dan dia sudah pegang tongkatnya ini, dan dia taruh ikan itu, dan dia diam tanpa pergerakan. Dan dia tahu sebentar lagi elang akan datang, dan elang itu akan putar-putar dan akan duduk di situ dan makan menikmati ikan itu tanpa ada curiga sedikit pun. Karena dia sudah mempersiapkan begitu lama, dan akhirnya tiba-tiba jala itu diturunkan dan elang itu tertangkap. Ini satu gambaran tentang teknik menjerat elang. Dan saya rasa setan juga punya teknik yang sama untuk menjerat orang Kristen yang sangat hati-hati sekalipun. Yaitu adalah yang dibutuhkan bukan teknik, yang dibutuhkan kesabaran. Burung elang begitu waspada. Sampai apa? Sampai dia merasa ini bahaya. Tapi ketika bahaya itu tidak muncul terus-menerus dan dia merasa mendapatkan, maka dia expect besok ada ikan lagi. Dan betul ada ikan itu. Dan dia akan mulai merasa ini adalah haknya dia. Awal-awal merasa hadiah, tapi lama-kelamaan hadiah itu menjadi satu keharusan. Dan inilah taktik setan. Slow but sure. Dan inilah juga yang menjerat Lot. Bagaimana dia berusaha menghapuskan segala kewaspadaan, desensitize kita, membuat kita tidak peka lagi terhadap bahaya, membuat kita tidak peka lagi terhadap dosa. Saudara, ada satu artikel yang baik ya, waktu itu saya baca, ini mencatat tentang ini, kejatuhan hamba-hamba Tuhan ke dalam perzinahan. Jadi hamba Tuhan yang jatuh di dalam perzinahan, dan dia melihat beberapa tren dari beberapa hamba Tuhan yang jatuh di dalam perzinahan itu. Artikel ini menulis setidaknya dia bilang ada 3 hal yang umum terjadi
yang terjadi dalam satu pola yang selalu berulang-ulang di dalam setiap kejatuhan. Yang pertama, they never thought it will happen to them. Para hamba Tuhan ini tidak pernah berpikir saya akan jatuh. Tidak pernah gitu, tidak pernah. Dan yang kedua, it comes slowly and gradually. Pencobaan itu datang sangat pelan dan secara pelan-pelan, gradual. Dan yang ketiga, it is too late to retreat. Jadi mereka maju dengan pembenaran-pembenaran. Mereka udah gak mungkin mundur lagi, maka mereka maju dengan pembenaran dan pembenaran. Saya rasa ini yang terjadi bagi Lot juga. Bagaimana dia lama-lama, kita sudah melihat ya, Lot dari luar pindah masuk ke dalam dan akhirnya duduk di pintu gerbang. Slowly and gradually. Mungkin satu saat waktu dia mulai memasang kemahnya di luar kota Sodom, dia mulai mendapatkan perdagangan, mulai berdagang dengan kota Sodom, dan dia mulai, peluangnya makin besar, dia bisa memberikan 10% cashback dan hasilnya lebih besar lagi. Tapi ternyata lama-kelamaan bisnisnya makin lama makin drop. Dan dia suruh pegawainya untuk cari tahu, kenapa bisnis kita kok menurun lagi ya. Lalu manajernya mungkin melapor kepada Lot, Tuan Lot, kita kalah ini dari toko A dan toko B. Kenapa kita bisa kalah? Kualitas kita kan bagus. Iya, kualitas kita lebih bagus, Pak. Tapi mereka menang di ongkir karena mereka di dalam kota gitu. Kita ini di luar kota. Jadi kalau orang pesan barang kita, ongkir kita mahal. Jadi kita selalu kalah. Mereka selalu pesan dari toko A, toko B yang di dekat-dekat mereka. Mereka lebih efisien, mereka lebih gampang, dan mereka penuh fasilitas, terjamin. Sedangkan kita di luar kota, kita harus menjaga gudang kita, sedangkan mereka bisa punya gudang di dalam. Jadi potensi berkembang itu lebih gampang, Pak, kalau kita pindah ke dalam kota. Ada gudang, ada keamanan, ongkir lebih murah, kita bisa kasih free ongkir. Tapi bahaya kan di dalam. Nanti gimana beribadah? Lah Bapak kan di luar beribadah, di dalam juga bisa beribadah kan? Kan Bapak beribadah sendiri. Bapak kan pimpin ibadah sendiri, sama aja kan beribadah di dalam atau di luar. Betul juga ya. Lalu Lot mulai masuk ke dalam. Lot dan keluarganya mulai menjadi bagian dari kota Sodom. Lalu satu hari ternyata Sodom yang penuh damai, penuh aktivitas, digoncang oleh satu berita perang. Ternyata 4 perang melawan 4 kota, melawan 5 kota. Dan ternyata Sodom bagian dari satu koalisi yang kalah. Dan semua orang di kota Sodom itu yang penduduknya saya perkirakan tidak terlalu banyak. Kota Sodom itu akhirnya ditawan penduduk kota Sodomnya, termasuk Lot dan keluarganya yang tinggal di dalam. Tetapi ketika dilaporkan kepada Abraham dan Abraham mendengar kabar itu, Abraham segera bergegas membawa para prajuritnya dan menyelamatkan Lot, menyelamatkan juga kota Sodom, orang-orang Sodom. Kita mungkin menghela nafas. Akhirnya Lot bisa diselamatkan dari kota Sodom. Saatnya Lot kembali ke Abraham dong ya. Saatnya ini second chance, Lot kembali ke pangkuan Abraham. Tetapi rupanya Sodom dan Lot sudah menyatu, saudara. Lot tidak bisa lagi pindah ke pangkuan yang lain. Lot mau memulai kembali hidupnya bersama-sama dengan rakyat Sodom, bukan dengan Abraham. Dan ternyata Abraham pulang ke rumahnya, Lot juga pulang ke rumahnya di Sodom. Kehidupan Lot menjadi lebih baik setelah ini? Iya, karena ternyata sekarang dia bukan hanya dikenal sebagai pedagang yang hebat, pedagang yang kaya, banyak ternak dan bisnis. Dia juga sekarang dikenal sebagai seorang saudara dari juru selamat kota Sodom. Kota Sodom ketika diselamatkan, Raja Sodom sangat bersyukur kepada Abraham. Abraham, kamu boleh ambil seluruh hartanya, seluruh jarahan boleh kamu ambil, hanya orang-orang Sodom pulangkan kepada saya. Tapi Abraham dengan bijaknya berkata, no, saya tidak akan mengambil apa-apa dari kota Sodom. Dan saya rasa Raja Sodom dan penduduknya akan sangat bersyukur mendapatkan harta-harta mereka balik. Mereka
Ditawan, ya hanya untuk sementara. Tapi mereka pulang kembali membawa harta-harta mereka. Dan mereka bertanya-tanya, siapa ya juru selamat yang begitu baik ini yang menyelamatkan kita? Oh, ternyata dia pamannya orang asing itu loh, si toko C ini. Toko L deh ya, toko Lot. Di toko L ini, dia pamannya tersebut loh. Wah, luar biasa ya. Bagaimana kita bisa membalas jasa dari juru selamat yang membebaskan kita ya? Dia enggak mau terima harta kita. Bagaimana kalau kita jadikan Lot sebagai pejabat? Maka kita melihat Lot mulai menjadi pejabat di kota Sodom. Dia bukan hanya menjadi bagian dari kota Sodom, dia menjadi bagian, not only one among Sodomites, dia menjadi warga kehormatan kota Sodom. Dan dikatakan ayat 19, dia duduk di pintu gerbang, ia menjadi pejabat yang hebat di atas. Jadi secara posisi Sodom, Lot semakin naik, tapi secara posisi rohani Lot semakin terperosok ke dalam. Dan bagaimana orang yang benar ini dikatakan dia terganggu melihat kehidupan di kota Sodom. Maka mau tidak mau sekarang Lot harus hidup dengan membangun pembenaran-pembenaran. Dia tahu hidup di dalam kota Sodom ini salah. Tapi bagaimana menjustifikasi, bagaimana memberikan pembenaran. Ada 3 hal yang dia pelajari yang Lot rasanya sangat ahli menggunakan. Yaitu yang pertama adalah dia menggunakan rasionalisasi. Yaitu ini, yang saya rasa juga kita semua lakukan ketika kita mengkompromikan iman kita. Ketika kita mulai main-main dengan pencobaan dan dosa. Kita akan mulai melangkah, bukannya semakin menjauh, kita akan bertanya, sampai sedekat mana saya bisa mendekat tanpa jatuh? Seperti banyak pemuda yang bertanya, sejauh mana saya boleh melangkah sebelum saya berdosa? Rasionalisasinya adalah dengan satu pertanyaan singkat, enggak salah toh? Enggak salah toh? Enggak salah kan berdagang dengan Sodom? Ini kan kami bukan bertukar ilah, bertukar keyakinan, kami hanya bertukar komoditas. Lagian kami kan menjaga jarak, kami tidak masuk ke dalam. Enggak salah kan berdagang di kota Sodom? Saya akan pimpin family altar, saya akan make sure anak-anak saya kehidupannya beres. Saya akan make sure anak-anak perempuan saya tetap perawan. Tapi Lot lupa, dia bisa mengatur kehidupan luar keluarganya dengan ketat, tapi tidak ada yang bisa mengatur hati di dalam istri dan anak-anaknya. Sama seperti kebanyakan orang tua, kita bisa menjaga penculik, perampok, pemerkosa masuk ke dalam rumah kita. Ketika kita memberikan iPad dan TV kepada anak kita, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang mereka tonton. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang mereka pikirkan di dalam hati mereka. Tidak ada yang bisa menghalangi gelapnya hati mereka. Atau mungkin kalau Lot berpikir dengan lebih rohani, dengan lebih positif, mungkin dia berkata, mungkinkah ini panggilan Tuhan untuk saya bersaksi di tengah-tengah mereka? Siapa tahu saya bisa menjadi pengaruh bagi mereka. Siapa tahu saya menjadi misionaris yang diutus ke tengah-tengah kota Sodom. Sepertinya ini juga satu kenaifan dari Lot yang lupa menghitung kekuatannya. Karena Tuhan Yesus pernah menasihati sebelum kamu pergi berperang, hitunglah kekuatan. Kamu susu secangkir mau memutihkan kopi segentong. Bagaimana kamu bisa, Lot? Kamu hanya 1 orang mau berlawan dengan seluruh kota. Dan dia masih dengan kenaifannya berpikir, asalkan setiap malam saya bikin family altar. Asalkan setiap minggu kita masih kasih perpuluhan. Asalkan kita masih baca Alkitab setiap malam. Everything will gonna be okay. Tapi dia lupa, setiap siang istrinya akan arisan dengan wanita-wanita Sodom. Dan membahas firman Tuhan setiap malam mungkin hanya setengah jam. Tetapi istrinya arisan membahas koleksi tas, membahas lotion Korea ini dan itu setiap siang. Dan anak-anaknya setiap siang akan hangout, pulang-pulang dengan anting di hidung, pulang-pulang pakai rok mini. Dan Lot mulai bertanya, kenapa gaya baju kamu berbeda? Enggak salah kan, Pak?
Atau anaknya satu saat berkata, dua anak wanitanya berkata, "Pa, boleh nggak saya pacaran dengan Isabella?" Isabella? Berarti cewek dong? Iya, kan semua orang melakukan hal yang sama. Adiknya juga datang, "Boleh nggak saya dengan Jessica, Pak?" Nggak boleh. Menurut Alkitab, Adam diciptakan satu Adam dan satu Hawa, satu pria dan satu wanita. Jadi kalau cari jodoh harus yang pria. Lalu besoknya anaknya datang, "Pak, saya sudah dapat pacar yang baru, Isabello dan Jessico," gitu ya. Yang penting pria. Tapi orang Sodom, "Kamu bagaimana mungkin mencari jodoh di kota Sodom? Mari saya carikan jodoh di antara sanak keluarga saya, seperti nanti Abraham mencarikan bagi Ishak gitu." Wah, tapi kalau kita nanti menikah, kami kan anak wanita, berarti kami akan dibawa keluar dari kota Sodom, dan berarti Papa juga akan keluar dari kota Sodom. Dan Mama langsung protes, "Nggak bisa, kita sudah pindah ke sini, kita sudah bangun rumah, baru renovasi rumah, nggak mungkin kita pindah dari kota Sodom." Lah Papa sendiri kan yang bawa kita ke Sodom, dan Papa bilang ini demi kebaikan keluarga kita, supaya kita bisa hidup lebih baik, supaya kita hidup bisa masukkan anak-anak ke sekolah yang baik demi kehidupan yang lebih baik. Nggak bisa kita pindah. Lagian apa salahnya sih Pak anak-anak menikah dengan pria Sodom? Kan satu saat siapa tahu mereka bisa menyembah Yahweh. Ini kan penginjilan lewat pernikahan. Itu yang pertama, nggak salah kan? Dan ketika nggak salah kan, mulai muncul rasionalisasi yang kedua. Everybody is doing it. Everybody is doing it. Dan ketika everybody is doing the same thing, maka standar yang terjadi adalah standar umum. Seperti kemarin misalnya ya, saudara di Speak, kita melihat itu Pak Tong dan pembicara-pembicara begitu keras, berbicara dengan teriakan, dengan kritikan, dengan ujaran yang begitu keras tentang ini ya, tentang aliran-aliran, tentang kepercayaan mereka yang mereka pikir tidak benar, tidak berdasar daripada firman Tuhan. Dan banyak orang yang marah, bukan? Banyak orang yang protes. Dan kenapa mereka kurang sopan? Mengapa mereka begitu keras kritiknya? Dan ketika kesopanan dan etika dipentingkan lebih atas daripada kebenaran, maka orang-orang yang marah atas nama kebenaran terasa tidak benar. Dan saudara, kita itu bisa menghibur diri kita dari dosa ketika kita mendengar, "Bukan saya yang sendirian kok, semua juga melakukan hal yang sama." Karena kita tidak sendirian. You name it. Saudara bisa sebutkan apa yang di Indonesia sudah menjadi sangat lumrah? Saudara melanggar lampu merah dan mulai ada kebingungan apa yang harus saudara lakukan. Saudara ingat, polisi Indonesia cinta damai. Bukankah orang Kristen juga cinta damai? Lalu saudara mulai berpikir, merasionalisasikan, semua orang juga melakukan hal yang sama kok. Kita mulai menghibur diri, semua juga melakukan hal yang sama. Dan seorang filsuf Denmark, Kierkegaard, paling benci orang model begini. Kierkegaard tuh paling benci orang yang berkata, "Nggak apa-apa saya melakukan hal ini karena semua orang juga melakukan hal yang sama." Dan dia berkata demikian, "If we are part of a group, it means good night to conscience." Kalau kamu menyembunyikan dirimu di tengah-tengah kerumunan massa, maka kamu bisa ucapkan selamat tinggal kepada conscience, kepada hati nuranimu. Karena yang kamu akan terjadi ketika kamu masuk ke dalam crowd, kepada kerumunan adalah kamu tidak akan punya lagi hati nurani. Kamu akan masuk ke dalam ketidakbenaran. Ketika kamu bersembunyi di tengah-tengah massa, daripada kamu berdiri sebagai seorang individu, maka yang kamu lakukan adalah kamu menjadi seorang pengecut yang lari dari hukuman Tuhan. Tapi setiap orang harus berdiri secara pribadi di hadapan Tuhan. Nanti Tuhan di surga tidak akan menghakimi kita rame-rame, saudara. Tuhan di surga akan menghakimi kita secara individu demi individu. Dan ini satu kenyataan bahwa alasan everybody is doing it, itu tidak akan menyelamatkan kita dari penghukuman. Karena setiap orang yang melakukan akan dihakimi secara individu demi individu.
Dan ketika semua orang sudah melakukannya dan kita ikut di dalam kerumunan tersebut, maka yang ketiga, rasionalisasi yang ketiga adalah, well, baca Alkitab dong. God loves me and will forgive me anyway. Bukankah Tuhan itu kasih dan Dia akan mengampuni kita? Ya, betul. Tuhan itu kasih, betul. Tapi nanti kita akan lihat ya, Tuhan yang kasih juga Tuhan yang akan mengirimkan api dan belerang. Lot itu pusing ya, bagaimana keluar dari keruwetan ini, bagaimana dia bisa keluar dari semua benang kusut tersebut. Saya waktu pimpin seminar bersama Pendeta Billy di Sulawesi Tenggara, satu majelis dan berkata, Pak, ini salah satu anggota jemaat kita menikah dengan orang yang berbeda iman, lalu dia mulai meninggalkan gereja, atau sekarang anaknya juga sudah dihamili atau sudah saling menghamili gitu, nggak tahu siapa menghamili siapa. Yang pasti adalah sekarang mau nggak mau nggak bisa mundur lagi. Nggak bisa orang yang sudah dihamili pencet escape atau pencet Ctrl Alt Del, nggak bisa gitu, nggak bisa return juga. Jadi bagaimana ini ke depannya gitu ya. Sedangkan yang pihak sono mengancam dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya ini saudara, ini yang seringkali orang yang sudah masuk ke dalam keruwetan itu bertanya bagaimana keluar dari keruwetan ini. Tetapi waktu mereka masuk ke dalam benang kusut ini, mereka tidak pernah tanya kenapa saya harus masuk ke dalam benang kusut ini in the first place. Dan saya rasa ini keruwetan yang dialami oleh Lot dan dialami oleh keluarganya. Sebelum kita masuk ke situ, kita akan lihat juga tentang istri Lot. Ketika akhirnya mereka di sini dikatakan mereka dibawa keluar dan Tuhan masih memberikan anugerah walaupun mereka berlama-lama di sini, dan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, dan Tuhan melalui malaikatnya menuntun mereka keluar dari kota Sodom. Dan saudara, kalau saudara melihat di Alkitab, Tuhan Yesus sangat sedikit menyebut nama wanita. Salah satu nama wanita yang disebut yang keluar dari bibir Tuhan Yesus, salah satunya adalah istri Lot. Ketika dia mengajar tentang akhir zaman, dia berkata, ingatlah akan istri Lot. Tuhan Yesus pernah memakai dua macam perumpamaan orang, dua macam teladan hidup, yang satu positif, yang satu negatif, dan dua-duanya mempunyai kesamaan yang mirip, yaitu mereka berubah haluan di akhir hidup mereka. Yang pertama adalah penjahat di samping salib Tuhan Yesus, yang seakan-akan dia sudah hopeless, tapi di momen terakhir dia beriman, dia percaya kepada Tuhan, dan Tuhan berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Last minute berubah arah. Dan istri Lot juga demikian, tapi ini menjadi teladan yang negatif. Kalau ini menjadi satu teladan positif, bahwa orang masih mungkin beriman bahkan di saat-saat terakhir pun. Dia menjadi contoh paling mutakhir tentang orang yang diselamatkan karena iman, bukan karena perbuatan baik. Karena penjahat ini tidak bisa lagi berbuat baik sedikit pun. Dia diselamatkan betul-betul hanya karena iman kepada Kristus. Tapi Lot juga menjadi, istri Lot menjadi contoh yang berbalik. Bukankah istri Lot sudah berhasil keluar sedikit lagi sampai di tempat keselamatan? Istri Lot itu tidak hanya kehilangan tempat tinggal, tidak hanya kehilangan harta benda. Saya rasa di sini dia kehilangan dirinya. Karena Sodom sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Sodom sudah masuk ke dalam dirinya, tubuhnya memang diseret keluar oleh malaikat keluar. Tapi ketika malaikat melepaskan tangannya dan minta mereka lari ke gunung, hati istri Lot langsung berpaling ke Sodom, karena disitulah hidupnya. Istri Lot tidak bisa membayangkan hidup tanpa Sodom. Karena Sodom is not only a part of her life, Sodom is her whole life, seluruh hidupnya. Istri Lot lebih memilih mati bersama Sodom dibanding hidup bersama Tuhan. Ini menjadi satu contoh yang paling drastis tentang orang yang mendapatkan anugerah tapi membuang anugerah tersebut. Dan nanti kita baca kisah tentang, kalau saudara geleng-geleng ya, sayang banget ya.
ini dia sudah mendapat berkat begitu besar, geleng-geleng. Saudara setidaknya akan banyak menggelengkan kepala ketika membaca chapter 19. Ketika Lot menawarkan, mencoba membela tamunya. Saudara jangan berbuat demikian. Kamu tahu aku mempunyai 2 anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah, mereka kubawa keluar padamu, berbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Saudara kalau punya anak wanita, saudara demi menyelamatkan tamu, yaitu satu kewajiban yang sangat mulia, melindungi tamu, hospitality. Itu menjadi kewajiban utama dari seorang tuan rumah. Tapi dengan mengorbankan kewajiban yang lebih utama lagi, melindungi anak perempuan dan menawarkan anak perempuan kepada orang-orang yang gila seks di luar, saudara mungkin akan geleng-geleng kepala. Kok bisa ya Lot menawarkan ini? Kok bisa ya istri Lot itu sudah hampir selamat meninggalkan? Dan nanti kalau saudara baca ayat 30-38, saudara akan geleng-geleng kepala lagi. Kok bisa ya? 2 anak perempuan Lot memperkosa Lot, menipu Lot, membuat Lot mabuk dan hamil oleh Lot yang mabuk. Saudara kalau sekarang aja membaca pos kota gitu ya, membaca tentang peristiwa-peristiwa perkosaan di pos kota, kita bahkan bergidik, geleng-geleng kepala. Dan saudara akan bergidik membaca pasal 30-38. Rupanya 2 anak wanita Lot ini benar-benar titisan mamanya. Mereka memang keluar dari Sodom. Mereka memang mencapai gunung, selamat di dalam gunung. Tapi Sodom tidak pernah keluar dari mereka. Dan ini yang akan dialami juga oleh orang Israel yang dipimpin oleh Musa yang membaca kejadian ini. Mereka keluar dari Mesir. Tapi untuk mengeluarkan Mesir daripada mereka perlu 40 tahun. Tahunan pengaruh Sodom kini mulai berbuah. Apa yang mereka lihat, yang mereka dengar, yang sudah menjadi prinsip-prinsip hidup mereka, sekarang mulai berbuah. Kerusakan Sodom sudah selesai ketika kota Sodom hancur? Belum selesai, masih to be continued. Kota-kota Sodom memang sudah menjadi puing-puing. Namun kejahatan Sodom masih berlanjut di tebing-tebing gua. Ketika 2 anak Lot membuat papanya mabuk dan menjadi hamil oleh Lot. Apakah Lot lebih baik? Enggak, saudara. Walaupun Alkitab mencatat dia orang benar, tapi waktu kita melihat demikian ya, ketika dia menawarkan 2 anaknya ya, ketika dia hidup dengan begitu kompromi seumur hidupnya di kota Sodom ya. Dari mana kita bisa melihat Lot itu orang yang benar? Di mana kita bisa melihat kelakuan Lot yang benar? Kenapa 2 Petrus bisa mencatat dia orang yang benar? Saya rasa ini juga menjadi satu pengajaran, satu statement yang mengiyakan apa yang Luther katakan ketika Luther mengajarkan simul justus et peccator. Ketika Martin Luther mengajarkan tentang justification by faith, kamu dibenarkan bukan karena kelakuanmu, kamu dibenarkan hanya karena imanmu, dan kamu yang sudah dibenarkan, kamu simul justus et peccator, artinya kamu orang benar sekaligus juga orang berdosa. Kamu sekaligus benar, sekaligus juga berdosa. Saudara, bagaimana kita bisa mensinkronkan kejadian 19 dengan 2 Petrus 2? Kelakuan Lot tidak ada yang benar, sepertinya di kejadian 19, tapi 2 Petrus 2 mencatat dia orang yang benar. Saya rasa ini kuncinya, simul justus et peccator. Bahwa dia dibenarkan karena iman, tapi dia juga seorang yang sangat berdosa. Saudara bisa melihat hitamnya narasi di pasal 19 tentang Lot. Yang dibawa keluar dari Sodom tidak lebih baik dari Sodom. Anak-anak Lot tidak lebih baik. Lot pun juga tidak lebih baik daripada orang-orang Sodom. Saudara, ada yang mau diutus masuk ke dalam kota Sodom menjadi misionaris? Saya rasa tidak ada ya. Saya rasa tidak ada yang mau. Tapi saudara, di perjanjian baru ada kota-kota yang dicatat yang lebih parah daripada Sodom. Dan Tuhan Yesus berkata, kalau mujizat-mujizat ini terjadi di kota Sodom, maka Sodom akan bertobat. Tanggungan kota Sodom akan lebih ringan dibandingkan engkau Kapernaum. Satu kota yang dilayani oleh Tuhan Yesus. Dan kita bisa melihat satu kontras yang begitu besar antara Lot dan Kristus yang punya kesamaan dan juga punya kontras yang sangat berbeda.
Kristus menjadi seorang yang lain di perjanjian baru yang benar-benar masuk ke dalam dunia yang penuh kejahatan. Masuk ke dalam kota yang bahkan lebih jahat daripada kota Sodom. Dan dicatat ketika dia masuk inkarnasi, langsung Raja Herodes berusaha membinasakan dia. Membunuh satu kota, satu kejahatan yang enggak lebih baik daripada kota Sodom. Dan ketika dia mulai dewasa, dia melihat juga perbuatan-perbuatan pemimpin-pemimpin agama munafik yang tidak lebih baik daripada Lot. Lot berkawan dan berelasi di tengah-tengah orang-orang Sodom. Dia mencoba mempengaruhi, tapi yang terjadi adalah dipengaruhi. Yesus juga datang, mingling around, berkawan sampai dia disebut sebagai sahabat orang berdosa. Tapi dia datang bukan untuk bersama-sama mengisap candu dosa, tapi dia datang sebagai tabib yang mengobati ketergantungan mereka. Lot masuk untuk mendapatkan manfaat, mendapatkan untung. Yesus masuk untuk memberikan manfaat dan dia berkata, aku datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Dengan apa? Dengan memberi hidupku. Lot diselamatkan di antara mereka sehingga ia satu-satunya yang selamat dan semuanya dimusnahkan. Kristus justru sebaliknya. Dialah yang mati demi menyelamatkan seluruh kota, seluruh dunia yang tidak layak. Jadi saudara, kita melihat satu narasi yang begitu dark, begitu penuh tragedi. Lot seorang yang muncul sangat heroik ya, sangat potensi, a hero, turun menjadi zero. Saudara mungkin pernahkah terlintas di hidup saudara berapa puluh tahun kemudian, berapa belas tahun kemudian, atau beberapa tahun kemudian, saudara tidak lagi di dalam gedung gereja. Saudara sedang menikmati dosa di luar dengan dunia. Saudara tidak lagi percaya kebenaran-kebenaran firman Tuhan, tapi saudara mulai percaya kepada paham-paham yang lain. Saya melihat itu di dalam teman-teman saya. Saya melihat fakta yang terjadi, terus terjadi. Dan seperti Elang tadi, kita nggak boleh berkata, it will never happen to me. Satu-satunya yang membuat kita bisa terus di dalam anugerah Tuhan adalah salah satunya adalah belas kasihan Tuhan. Maka dari itu, saya rasa lagu nomor 3 ini menjadi lagu yang baik, mengingatkan kita untuk kita yang letih bergegas datang kepadamu, sekaligus juga mengkoreksi kita. Saudara sedang kompromi apa di dalam hidupmu? Saudara sedang mengkompromikan apa di dalam pekerjaanmu? Saudara sedang mengkompromikan apa di dalam keluargamu, di dalam waktumu? Biarlah kita yang letih di dalam hidup berkompromi, kita boleh datang kepada Kristus dan mendapatkan kelepasan daripada Dia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami membaca kisah ini ya Tuhan, kisah yang sangat-sangat menakutkan bagi seseorang yang hidup berkompromi. Dan kami mungkin melihat kami tidak seperti Lot, tapi bukan berarti kami tidak bisa jatuh seperti Lot. Kami diajak untuk bercermin ya Tuhan, supaya kami juga jangan melangkah ke dalam langkah yang sudah pernah dijejak oleh Lot dan keluarganya. Biarlah ya Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan satu hati yang tidak mendua, satu hati yang berusaha tetap beribadah, tetapi satu hati arah yang lain adalah mencari keuntungan pribadi, mencari ilah-ilah dunia ini. Biarlah kami mempunyai hati yang hanya satu arah kepada Engkau. Dan bagaimana hati kami boleh tertarik kepada Engkau, biarlah Engkau sendiri yang memperlihatkan keindahan-Mu ya Tuhan. Sehingga seluruh keindahan dunia ini ya Tuhan, seluruh tawaran dunia ini ya Tuhan, semua kenikmatan yang ditawarkan oleh si setan menjadi sirna ya Tuhan, menjadi pudar oleh keindahan yang Engkau berikan di dalam Kristus yang mati dan berkorban bagi kami. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah kami terus-menerus kembali, terus-menerus hidup kudus, menjaga hati kami setia kepada Engkau. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.